Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Kamila Ardia Putri, NIM saya 289205032, Prodi saya Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang elastisitas penawaran, yaitu project test dari mata kuliah Ekonomi Bisnis. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Manfaat elastisitas penawaran. Yang pertama, sebagai landasan dalam menyusun strategi penjualan yang dilakukan suatu pabrik atau tempat produksi dan membuatnya dapat mengetahui respon yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai salah satu alat pemerintah agar bisa mengetahui sifat dari barang yang diproduksi, termasuk ekspor ataupun impor, dan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonominya. Tujuan elastisitas penawaran. Tujuan dari terciptanya elastisitas penawaran adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepekaan pada perubahan jumlah suatu barang atau jasa yang diminta oleh konsumen atau pasar dan barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen sebagai akibat terjadinya perubahan harga barang atau jasa yang diminta atau barang dan jasa yang ditawarkan tersebut. Koefisien elastisitas penawaran adalah angka atau nilai yang menunjukkan perbandingan antara perubahan sejumlah barang yang ditawarkan produsen dengan perubahan harga barang. Berikut adalah rumus elastisitas penawaran. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, penawaran elastis. Yang kedua, penawaran inelastis. Yang ketiga, penawaran elastis uniter. Yang keempat, penawaran elastis sempurna. Yang kelima, penawaran inelastis sempurna. Penawaran disebut elastis apabila koefisien elastisnya lebih dari 1, yang memiliki artinya apabila persentase perubahan penawaran lebih besar dari persentase perubahan harga. Perubahan elastis terjadi jika atau karena perubahan harga barang yang diikuti dengan jumlah penawaran dari sebuah barang yang lebih besar jumlahnya. Penawaran inelastis. Penawaran disebut inelastis jika koefisien elastis penawarannya kurang dari 1. Artinya, penawaran disebut inelastis apabila presentasi pada perubahan penawaran produk atau barang yang lebih kecil dari presentasi perubahan harga produk itu sendiri. Hal ini umumnya terjadi juga pada barang-barang kebutuhan pokok masyarakat seperti beras dan garam. Penawaran elastis pun terjadi apabila perubahan harga barang yang kurang berpengaruh pada perubahan penawaran itu sendiri. Penawaran elastis uniter. Pada penawaran elastis uniter, presentase perubahan kuantitas yang ditawarkan produk sama dengan presentase perubahan harga. Penawaran ini terjadi jika perubahan harga barang sebanding dengan jumlah penawarannya. Penawaran elastis sempurna. Penawaran ini bersifat elastis sempurna apabila pada harga tertentu, kuantitas atau nilai yang ditawarkan tidak terbatas jumlahnya. Situasi bisa juga terjadi apabila pada penurunan harga produk yang relatif sangat kecil sekalipun kuantitas yang ditawarkan menjadi 0, sebaliknya, kenaikan harga yang relatif sangat kecil sekalipun akan bisa meningkatkan kuantitas menjadi tidak terbatas. Penawaran elastis sempurna ini terjadi apabila perubahan penawaran tidak terpengaruh oleh perubahan suatu harga, sehingga penulisan kurva penawaran elastis sempurna bentuknya akan sejajar dengan sumbu Q atau sumbu X. Penawaran inelastis sempurna. Penawaran inelastis sempurna adalah kebalikan dari penawaran elastis sempurna. Pada penawaran inelastis sempurna, koefisien elastisnya adalah 0. Ini terjadi karena berapapun harga yang berubah, kuantitas yang ditawarkan tetap tidak berubah. Oleh karena itu, kurva penawarannya berbentuk vertikal atau lurus bersudut 90 derajat. Karena keterbatasan pada kapasitas produksi, walaupun harga naik ataupun turun kuantitas yang disediakan atau yang ditawarkan tetap akan sama jumlahnya. Penawaran inelastis sempurna bisa juga terjadi jika perubahan pada harga produk yang tidak ada pengaruhnya terjadi terhadap jumlah penawaran produknya. Berikut adalah rumus jenis-jenis elastisitas penawaran.
Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran, yang pertama waktu. Proses produksi membutuhkan waktu lama untuk diproduksi penawarannya bersifat inelastis. Hal ini karena walaupun harga naik, produsen tidak dapat dengan cepat menambahkan persediaan produksinya. Waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harga barang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu jangka waktu sangat pendek, jangka panjang, dan jangka pendek. Yang kedua, daya tahan barang atau produk. Ada beberapa produk atau barang yang bisa disimpan untuk waktu yang relatif lama atau durable goods. Namun ada juga barang yang memiliki waktu penyimpanan yang pendek atau singkat. Mudah rusak seperti produk pertanian. Walaupun harga buah-buahan turun, namun jika daya tahannya sudah berkurang, maka produk tersebut harus segera dijual untuk menghindari kerugian yang besar akibat berkurangnya kualitas barang tersebut. Oleh karena itu, pada elastisitas penawaran, produk-produk yang dapat disimpan oleh produsen dalam waktu yang lama cenderung memiliki elastisitas penawaran yang bersifat elastis. Yang ketiga, mobilitas faktor produksi. Faktor produksi sering dikatakan atau disebut memiliki mobilitas yang tinggi apabila mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jika faktor produksi memiliki mobilitas yang tinggi, maka produsen dapat menyesuaikan kapasitas produksinya atau besarnya produksi dengan mudah dan penawarannya cenderung bersifat sangat elastis. Beberapa jenis produk memerlukan banyak tenaga ahli atau mesin-mesin yang dikhususkan untuk memproduksi suatu barang. Penawaran barang-barang seperti ini sifatnya kurang elastis karena sulitnya memperoleh tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus atau juga peralatan khusus produksi barang yang canggih itu sulit untuk didapatkan juga. Sebaliknya, pada produk-produk yang tidak membutuhkan tenaga ahli atau juga tidak memerlukan mesin-mesin khusus untuk produksinya, memiliki penawaran yang bersifat inelastis. Yang keempat, kemudahan produsen untuk memasuki pasar. Beberapa pasar produk ada yang mudah untuk dimasuki oleh produsen-produsen baru atau awam, namun ada pasar produk yang sulit untuk dimasuki para produsen baru. Yang kelima, jumlah persediaan barang. Jika sebuah perusahaan menyimpan persediaan barang produksi dalam jumlah yang cukup besar, kurva penawaran akan lebih ke arah elastis karena dapat memasokkan barang ke pasar dengan segera jika ada permintaan barang produksi dari konsumen atau masyarakat. Dan jika persediaan penyimpanan barang produksi sudah habis, perusahaan akan sulit dalam memasok barang produksi lagi, sehingga penawarannya memiliki sifat yang lebih inelastis. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.